Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiffany Monique Sandria. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang sumber daya manusia atau SDM. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk. Yang pertama, itu tema mengenai jumlah penduduk. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan penduduk terbanyak di dunia, selain Amerika Serikat, Cina, India, dan Brazil. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia menurut SUPAS tahun 2015 adalah sebanyak 250.182.144 jiwa. Jadi, ada penambahan penduduk sebanyak 17.540.818 jiwa dalam jangka waktu 5 tahun. Wah, cukup banyak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan jumlah penduduk itu? Jadi, jumlah penduduk adalah data mengenai banyaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah. Nah, wilayahnya ini adalah wilayah administrasi, jadi bisa berupa kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, negara, ataupun benua. Jadi, untuk jumlah penduduk ini kita bisa mengetahui berdasarkan suatu wilayah administrasi tertentu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data-data kependudukan? Cara untuk mendapatkan data kependudukan ada 3. Yang pertama adalah registrasi, yang kedua sensus, dan yang ketiga survei. Nah, registrasi adalah pencatatan terjadinya peristiwa penting yang mengubah status seseorang sejak lahir sampai meninggal. Contohnya, kelahiran, kematian. Ketika kita lahir, salah satu cara registrasi adalah dengan pembuatan akta kelahiran. Jadi, akte kelahiran yang kita punya merupakan sebuah bukti dari registrasi tersebut. Jadi kita sudah didaftarkan sebagai penduduk dari suatu wilayah atau penduduk yang mendiami suatu wilayah. Ada lagi yang namanya surat keterangan kematian. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka akan dibuatkan dokumen mengenai kematiannya. Kemudian yang kedua itu adalah sensus. Sensus merupakan proses mengumpulkan, menyusun, serta menerbitkan data yang menyangkut semua orang pada waktu dan wilayah tertentu. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun. Nah, jadi sensus terakhir itu dilakukan pada 2010. Jika rentang waktunya 10 tahun, maka seharusnya sensus penduduk akan dilakukan pada 2020 ini. Kemudian yang terakhir itu adalah survei. Survei ini hampir sama dengan sensus, tetapi yang membedakannya adalah cakupan penduduk, topik tertentu, biasanya berfungsi sebagai pelengkap data sensus. Oke, sekian materi mengenai jumlah penduduk. Jika ada yang diragukan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.